Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Astri Yulianti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini saya akan memaparkan bisnis plan atau rencana usaha yang saya buat. Di sini ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaan Liquid Farm yang bergerak di bidang peternakan ayam ras petelur. Perusahaan ini akan didirikan di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Liquid berasal dari bahasa Inggris yaitu cair. Pemilihan kata tersebut mengandung filosofi bahwa usaha ini diharapkan tetap dapat mengikuti perkembangan zaman, dapat tetap memenuhi permintaan konsumen dengan cepat, dan diharapkan usaha ini dapat berkembang secepat air mengalir. Selanjutnya, latar belakang pemilihan usaha yaitu karena usaha ternak ayam ras petelur merupakan jenis unggas yang paling populer serta hewan yang mudah diternakan dengan modal yang lebih kecil bila dibandingkan dengan hewan besar lainnya. Usaha peternakan ayam petelur berperan penting dalam menyediakan kebutuhan telur masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan protein hewani. Secara ekonomis, usaha ternak ayam ras petelur memiliki prospek pasar yang menguntungkan karena permintaan jumlah konsumsi telur yang meningkat. Visi Liquid Farm mempunyai visi, yaitu mampu berkembang di dalam sektor peternakan yang profesional sebagai mitra partner yang strategis yang dapat memberikan kepuasan, jujur, berteknologi, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kualitas yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, Liquid Farm mempunyai misi, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi masyarakat menuju kecukupan gizi protein hewani. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat peternakan yang berperan aktif dalam kegiatan usaha peternakan yang berbasis agribisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada aspek pasar. Perkembangan pasar peternakan ayam ras petelur di Indonesia sangat pesat. Pesatnya perkembangan tersebut tentunya tidak hanya didorong oleh peluang pasar yang masih terbuka luas, tetapi juga tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan tidak terlepas dari kebutuhan gizi yang dibutuhkan manusia. Pangsa pasar, prediksi pangsa pasar yang akan menjadi sasaran pemasaran produk telur ayam ras petelur di Liquid Farm yaitu meliputi pasar tradisional dan pemasaran melalui media sosial. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pertama, produk yang dihasilkan oleh Liquid Farm adalah telur yang dihasilkan dari ternak sendiri dan telah tersertifikasi oleh nomor kontrol veteriner. Kedua, tempat-tempat produksi telur Liquid Farm sudah memiliki izin secara lisan dari masyarakat sekitar dan akan mengajukan PIRT guna memperlancar produksi telur. Adapun untuk tempat pemasaran Liquid Farm menargetkan pasar tradisional serta pemasaran secara online. Ketiga, harga. Liquid Farm akan menjual telur di bawah harga pasar. Keempat, promosi. Pemasaran produk telur ayam ras Liquid Farm yaitu melalui media sosial serta melakukan promosi secara langsung di pasar tradisional tempat telur dijual. Selanjutnya, aspek sosial dan lingkungan. Kegiatan usaha peternakan ayam petelur di Liquid Farm memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu membuka lapangan pekerjaan khususnya yang tidak dapat melanjutkan sekolah, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar Liquid Farm, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat baik yang menengah bawah maupun atas. Karena potensi serapan pasar daging ayam dan produksi telur terus meningkat. Dampak positif dari kegiatan usaha peternakan ayam ras petelur di Liquid Farm terhadap lingkungan yaitu terpeliharanya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota pada permukaan dan lapisan olah tanah, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dari segi fisik, karena hal ini dihasilkan dari adanya kotoran ayam sebagai bahan organik untuk tanah.
Peluang timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yaitu apabila pemeliharaan kandang ayam yang tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu pencemaran udara berupa bau menyengat yang timbul dari proses aktivitas mikroorganisme pada sisa-sisa pakan maupun kotoran ternak. Dampak peluang negatif lainnya yaitu banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya. Rencana pencegahan serta penanggulangannya dari dampak negatif yang mungkin timbul yaitu pengelolaan kandang dilakukan terhadap kotoran yang dihasilkan dengan menambahnya senyawa zeolit yang dapat mengurangi bau, serta memasang perekat lalat untuk mengurangi lalat di sekitar kandang. Selanjutnya, analisis finansial yang terdiri dari kandang ayam, perlengkapan usaha peternakan, sewa lahan, surat izin usaha dengan total Rp14.400.000 sehingga menghasilkan penyusutan per tahun yaitu Rp2.350.000. Selanjutnya ada modal kerja dengan total Rp63.220.000 sehingga menghasilkan total kos Rp65.570.000. Sumber pendanaan. Sumber modal ini didapatkan dari dua jenis sumber, yaitu modal sendiri ataupun modal pinjaman. Modal sendiri dengan proporsi 21%, sedangkan pinjaman dengan proporsi 79%. Pelunasan kredit dengan tenor pembayaran selama 3 tahun atau 36 bulan dengan saldo awal yaitu sebesar Rp50 juta. Bunga pinjaman dari bank sebesar 6%, maka Liquid Farm dapat mengembalikan pinjaman dalam rentang waktu 3 tahun dengan jumlah bunga 3 juta. Sehingga jumlah pengembalian hutang yaitu sebesar Rp59 juta. Revenue atau total pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur terdiri dari telur ayam, pupuk kandang, dan ayam yang sudah tidak bisa memproduksi telur ayam, yang menghasilkan total pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur yaitu sebesar Rp88.650.000. Profit atau keuntungan yang didapatkan oleh Liquid Farm yaitu sebesar Rp23.080.000. RC rasio dihasilkan Rp 1,35. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp 1,35. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Break-even point atau BEP dalam unit menghasilkan 116 kg. Artinya secara finansial usaha ini layak karena hasil panen per tahun adalah 3.650 kg dengan BEP sebesar 116 kg. Sehingga apabila didapat hasil 116 kg, perusahaan tidak rugi maupun mendapatkan keuntungan. Sedangkan break-even point dalam rupiah yaitu sebesar Rp8.192.194.000 berdasarkan perhitungan pendapatan minimal telur adalah Rp 8.192.194 untuk mencapai titik impas. Anggaran arus kas disimpulkan bahwa total kos yang dibutuhkan untuk produksi peternakan ayam petelur dengan luas lahan 50 meter kubik dalam periode 1 tahun yaitu Rp81.870.000. Selanjutnya, analisis NPV, BC, dan IRR. Dapat disimpulkan bahwa usaha Liquid Farm layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya gross BC dan net BC lebih dari 1 dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.